Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, perkenalkan, nama saya adalah Agus Setiawan. Saya adalah guru matematika di SMP Islam Darussalam, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian memperhatikan bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita? Baik itu berupa persegi panjang, jajak jenjang, lingkaran, segi lima, belah ketupat, segitiga, dan banyak bentuk yang lainnya. Sahabat rumah belajar, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang segitiga. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang kedua adalah menemukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. Sahabat rumah belajar, sebelum memasuki dan menemukan jenis-jenis segitiga, apakah sahabat masih ingat apa itu segitiga? Untuk memahami materi ini lebih dalam, simaklah penjelasan berikut ini. Segitiga. Ada beberapa cara membuat bentuk sebuah segitiga, di antaranya menggunakan 3 buah garis sembarang yang saling berpotongan atau menggunakan 3 buah titik sudut yang tidak terletak dalam satu garis. Yuk simak penjelasan 2 cara membentuk sebuah segitiga. Cara pertama, ambil sembarang garis yang saling berpotongan. Misalnya, garis A, garis B, dan garis C. Ketiga garis tersebut saling berpotongan akan membentuk sebuah segitiga. Cara kedua, ambil sembarang 3 titik yang tidak dalam segaris. Misalnya, titik A, titik B, dan titik C. Ketika ketiga titik ini dihubungkan menggunakan garis lurus, maka akan terbentuk sebuah segitiga. Lalu bagaimana apabila 3 garis ini saling sejajar atau 2 garis yang saling sejajar dan 1 garisnya saling memotong? Misalnya, garis A sejajar dengan garis B, garis C memotong garis A dan B. Tentunya tidak akan membentuk sebuah segitiga. Lalu bagaimana ketika 3 titik dalam satu garis? Misalnya, titik A, titik B, dan titik C. Ketika ketiga titik ini dihubungkan menggunakan garis lurus, tentunya tidak dapat membentuk sebuah segitiga. Sahabat rumah belajar, setelah menyimak penjelasan tadi, tentunya sahabat akan lebih paham dan mengerti apa itu segitiga. Definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan 3 titik yang tidak dalam segaris. Sahabat rumah belajar, saatnya kita memahami jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ditinjau berdasarkan: yang pertama adalah panjang sisi, yang kedua adalah besar sudut, dan yang ketiga adalah gabungan antara panjang sisi dan sudut. Yang pertama kita akan membahas jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk segitiga yang ada di samping saya. Dilihat dari bentuknya, segitiga ini memiliki panjang sisi yang sama panjang. Maka jenis ini dinamakan segitiga sama sisi. Bentuk berikutnya, apabila kita lihat dari panjang sisinya, bentuk ini memiliki 2 sisi yang sama panjang dan satunya yang berlainan. Segitiga ini dinamakan segitiga sama kaki. Bentuk selanjutnya, apabila kita dilihat dari panjang sisi-sisinya, bentuk ini tidak memiliki sisi yang sama panjang atau berlainan. Maka jenis ini dinamakan segitiga sembarang. Yang kedua, kita akan membahas jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Untuk lebih jelas, perhatikan bentuk segitiga yang ada di samping saya. Apabila kita lihat dari bentuknya, segitiga ini memiliki sudut lancip. Ketiga-tiganya memiliki sudut lancip. Maka segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Bentuk berikutnya, apabila kita lihat dari bentuknya, segitiga ini memiliki salah satu sudut siku-siku.
maka jenis ini dinamakan segitiga siku-siku. Bentuk berikutnya, kita lihat segitiga ini memiliki salah satu sudut tumpul, maka jenis ini dinamakan segitiga tumpul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis segitiga berdasarkan gabungan antara panjang sisi dan besar sudutnya. Untuk pemberian nama pada bentuk ini cukup diawali dengan besar sudut, diikuti dengan panjang sisi. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan bentuk-bentuk segitiga berikut ini. Bentuk nomor 1, apabila kita pandang dari sudutnya, ketiga sudutnya bentuknya lancip, dan kita lihat dari panjang sisinya, ketiga sisinya sama panjang, maka jenis segitiga ini disebut dengan segitiga lancip sama sisi. Bentuk kedua, apabila kita lihat dari besar sudutnya, ketiga sudutnya ini memiliki sudut lancip, dan apabila kita pandang dari panjang sisinya, ada dua sisi yang sama panjang, maka jenis segitiga ini disebut dengan segitiga lancip sama kaki. Bentuk ketiga, apabila kita lihat dari besar sudutnya, salah satu sudutnya memiliki sudut siku-siku. Apabila kita lihat dari sisi-sisinya, ada dua sisinya yang sama panjang, maka jenis segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Bentuk keempat, apabila kita lihat dari bentuk sudutnya, memiliki salah satu sudut tumpul, dan dilihat dari sisinya, ada dua sisi yang sama panjang, maka jenis segitiga ini disebut sebagai segitiga tumpul sama kaki. Bentuk kelima, apabila kita lihat dari besar sudutnya, ketiga sudutnya memiliki sudut lancip, dan kita lihat dari panjang sisinya, tidak ada sisi yang sama panjang atau berlainan. Jenis segitiga ini disebut sebagai segitiga lancip sembarang. Bentuk keenam, apabila kita lihat dari sudutnya, memiliki salah satu sudut siku-siku, dan apabila kita lihat dari bentuk sisinya, tidak ada sisi yang sama panjang atau semua sisinya berlainan, maka segitiga ini disebut sebagai segitiga siku-siku sembarang. Baiklah, inilah macam-macam dari jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan sudut. Sahabat Rumah Belajar, setelah menyimak penjelasan dari awal tadi, tentunya sahabat akan memahami jenis-jenis segitiga. Saatnya kita memasuki kuis. Kuis yang pertama adalah gambar di bawah ini yang tepat untuk penamaan segitiga sama kaki adalah, apakah jawabannya A, ataukah B, dan ataukah C? Jawaban sahabat Rumah Belajar adalah ya, tepat sekali, jawabannya adalah C. Kuis kedua. Gambar di bawah ini yang tepat untuk penamaan segitiga siku-siku adalah, apakah jawabannya A, ataukah B, ataukah C? Jawaban sahabat Rumah Belajar adalah ya, tepat, jawabannya adalah C. Selanjutnya kuis ketiga. Gambar di bawah ini yang tepat untuk penamaan segitiga lancip sembarang adalah, apakah jawabannya A, ataukah B, dan ataukah C? Jawaban sahabat Rumah Belajar adalah ya, tepat sekali, jawabannya adalah A. Terima kasih kepada sahabat Rumah Belajar telah menyimak penjelasan saya dari awal. Saya Agus Setiawan, guru matematika dari Kota Palangkaraya, Provinsi